Halo, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabarnya hari ini? Wah, sungguh luar biasa ya. Kita diberkati Tuhan. Itu sampai masuk tahun 2022. Wow, suatu sukacita yang luar biasa. Mari dalam Sapaan Gembala hari ini kita bisa merasakan dan berefleksi bersama-sama dalam perjalanan iman kita. Kita siapkan hati kita dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Frontatina Simamora. Pembacaan firman Tuhan menurut 1 Petrus 1 ayat 6-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, hingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah bagaimana caranya membuat emas menjadi murni, indah, dan berkilauan? Seperti emas yang biasa kita pakai, bukankah langsung berhasil kita terima jadi? Tetapi melalui proses yang cukup panjang. Dari emas itu dimurnikan, dipanaskan, dicampur oleh air raksa, lalu ditempa, dibuat sesuai pesanan sampai menjadi emas yang berkualitas, yang punya harga yang cukup mahal. Tahukah kita bahwa perjalanan iman kita juga bisa dibilang seperti emas itu, untuk melihat kemurnian dan kualitas terbaiknya? Ditempa, dicampur, dimurnikan, dibakar mungkin, dipanaskan, melalui percobaan-percobaan dalam hidup kita. Karena itu, dalam pembacaan kita diingatkan untuk terus berharap pada kasih Tuhan, di mana iman kita menjadi dasar dan kekuatan kita, sekaligus juga menjadi harapan di dalam hidup kita. Ibarat iman kita seperti aliran darah yang membutuhkan protein, nutrisi yang menguatkan, yang bisa membuat kita semakin hari semakin berenergi, semakin sehat. Terus bersyukur untuk perjalanan kehidupan kita, di mana tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, terus kita rasakan kegembiraan, tapi melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu menguatkan hidup kita. Kita bisa bertemu dengan harapan di dalam doa kita. Kita bisa bertemu dengan kasih Tuhan yang menyertai dan merengkuh kita, bahkan di dalam tangisan-tangisan dan air mata kita. Kita bertemu dengan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi kegagalan, kekecewaan, dan hal-hal yang lain. Semua pengalaman pada masa lalu kita adalah hal yang terbaik, yang penting bisa kita rasakan dan syukuri. Karena semua itu adalah hal yang membuat kita seperti sekarang sampai hari ini. Di tahun yang baru, di awal-awal yang baru dan hari-hari kita, jangan lupakan hal-hal yang luar biasa, di mana kita merasa ada banyak kekuatan melebihi kekuatan kita, yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan dan menyertai kita.
membuat kita bisa bertemu dan merasakan ucapan syukur dan merasakan sebuah harapan, bukan hanya untuk hari ini, namun untuk kehidupan yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama seperti emas tadi, ternyata tidak cukup untuk menjadi murni. Emas itu dibentuk oleh pengrajin-pengrajin yang tidak asal-asalan untuk bisa menjadi hiasan yang sangat berkualitas dan punya nilai seni yang tinggi. Begitu juga dengan hidup kita. Di dalam iman kita tidak cukup hanya menjadi murni dan berkata, oh saya ini orang Kristen sejak dulu. Tapi dalam hidup kita juga diindahkan oleh Tuhan, ya Yesus Kristus. Untuk apa? Bukan untuk menjadi kiasan, tapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi contoh dalam perjuangan iman dan kehidupan ini. Kalau orang bertanya, bagaimana saya menemukan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita? Bisakah kita berefleksi dan berkata, lihatlah karya Tuhan, lihatlah harapan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, lihatlah penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa berkata, lihatlah Yesus Kristus melalui apa yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, keindahan kita sebagai anak Tuhan adalah keindahan dalam setiap perilaku kita. Karena itu, sekalipun kita berada dalam tempaan-tempaan kehidupan, jangan menyerah, karena sesungguhnya di balik semua tempaan dan cobaan akan membuat kita semakin murni dan kita semakin diindahkan Tuhan Yesus Kristus, dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa saat kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami sangat bersyukur karena Tuhan Allah memberkati kami sehingga kami boleh masuk pada tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, setiap hari adalah langkah-langkah di mana Tuhan memulihkan kehidupan kami untuk semakin mencintai Tuhan kami Yesus Kristus setia dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Urapilah Tuhan bagi saudara kami yang sekarang ini sedang sakit, sedang dalam pergumulan, baik dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, rumah tangga, bahkan untuk mental dan spiritualitas sahabat-sahabat kami ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Caya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, dan Ibu Yeti Sastra Winata. Tuhan Allah yang luar biasa, berkati, urapi, kasih keteguhan, dan juga sertai khususnya keluarga yang mendampingi. Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati, menyertai kehidupan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, khususnya GKI Terima. Urapilah semua kegiatan, program kerja agar dapat menyentuh kehidupan jemaat, baptisan dan para tamu. Dalam perjumpaan dalam Yesus Kristus dibaharui, semakin diberikan semangat, pemulihan dalam berbagai persoalan kehidupan di langkah-langkah ke depan, khususnya semangat untuk memulihkan kehidupan dalam kehidupan rumah tangga di masa sekarang ini, pendidikan anak-anak, pekerjaan, dan juga kehidupan kami sebagai orang tua atau oma opa. Tuhan, urapilah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Begitu banyak terpaan, masih banyak juga tantangan ke depannya, tapi kiranya Engkau memberkati semua rakyat Indonesia, semua tantangan lebih bersatu hati, saling menolong, saling mendamaikan dalam kehidupan ini. Tuhan, tolonglah, bersama kami pasti bisa melewati semua hari-hari seperti tahun yang akan datang. Bersama Tuhan Yesus Sang Immanuel. Pulihkanlah kami, berikan kepekaan, murnikanlah kami untuk menjadi berkat-berkat hidup bagi kehidupan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kekuatan, penghiburan, dan anugerah yang telah dilimpahkan sebagai proses kehidupan kami. Ampunilah kami karena begitu banyak keluhan dan amarah ketika kami diproses. Berikan kami kepekaan pada langkah-langkah berikutnya dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.